persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa. Kami percaya kita semuanya dalam keadaan yang baik, semakin baik. Dan inilah saat kita akan lebih lagi mengenal Tuhan. Kita ingin rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saudara kita akan mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada saat ini kami boleh ya Tuhan hadir di Menara Doa. Satu kerinduan kami setiap hari. Kami rindu ingin memuji, menyembah-Mu. Kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan, memperbaharui hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Engkau hadir. Tuhan, kami percaya sementara kami ada dalam hadirat-Mu, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau yang terindah. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari sembah, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari datang sebelah Dia. Tuhan Yesus, inilah pengakuan dan penyembahan kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Satu kerinduan hati kami, biar setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Sekali tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Tuhan Yesus, oh ya la bala 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 bala, oh ya la bakasya la bala 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 bala, oh la bala 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 bala, oh ya la bakasya, penuhi siap hati kami Tuhan dengan urapan kasih, jamah siap kami, yes, oh la bala 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 bala, ya Roh Kudus. Ya Tuhan kami rindu. Oh ya la bakasya. Ya Tuhan kami rindu. Sembah Yesus, haleluya, 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 haleluya. Suaranya saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami rasakan ada kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kami ketenangan, damai sejahtera-Mu. Di dalam ya Tuhan hadirat-Mu ini kami rasakan Tuhan sukacita yang melimpah. Mari saudara datang lebih lagi, sembah Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus, katakan aku cinta, aku cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sembah Dia, Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, kami rindu. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami sembah Engkau lebih lagi. Yes, Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kita, saudaraku. Dia ada di tengah-tengah kita semua. Dia Allah yang maha hadir. Dan juga hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Engkau, Yesus. Dia sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia Sang Raja. Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati,
Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Saya ingin sama-sama berdoa bersama saudara yang saat ini sedang atau akan mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan saudara. Yang kedua, kita sama-sama berdoa. Kalau saudara sudah dapatkan kemenangan, sukses, atau mujizat, atau berkat, sesuatu yang saudara harapkan itu menjadi kenyataan, doa-doa yang dijawab. Mari kita berdoa untuk bersyukur sama Tuhan. Biar hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami kehilangan orang-orang yang saudara kasihi kah? Saudara mengalami patah hati, saudara mengalami kecewa atau merasa pahit hati, dikecewakan. Kita berdoa biar Tuhan akan sembuhkan kita. Mungkin saudara sedang menghadapi satu masalah atau krisis dalam hidup saudara. Saya percaya kita punya Tuhan yang bisa membuat jalan, membuka jalan. Sekalipun nampaknya itu mustahil dan tidak ada jalan keluar. Kita akan berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kita Indonesia. Saya ingin ajak saudara untuk doa. Siapa kita ada di menara doa. Saya percaya kita mulai dengan doa kita saudaraku. Sama-sama kita ambil belajar berdoa. Saya percaya dengan doa ini akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Doa mendekatkan kita dengan orang yang kita doakan. Kita dengan doa kita mendekatkan kita dengan orang yang bersama-sama kita berdoa. Doa mendekatkan kita. Mari tutup mata kita berdoa ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Kristus. Bapa dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, semua anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Yang akan mengambil keputusan penting, yang sedang mengambil keputusan penting dalam kehidupannya. Aku tidak tahu apa itu, saudara doa. Tuhan, Engkau adalah penasehat ajaib. Engkau adalah penasehat ajaib. Engkau adalah Bapa yang kekal. Tunjukin jalan-Mu ya Tuhan. Tunjukin hikmat-Mu, Tuhan berikan hikmat-Mu. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Berkat-Mu turun Tuhan. Sehingga ya Tuhan keputusan ini mendatangkan hasil yang terbaik. Anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati, yang Engkau telah sembuhkan dari sakit penyakit, Engkau buat berhasil, kami mau berkata terima kasih. Terima kasih untuk mujizat yang Kau berikan buat setiap kami. Untuk segala berkat ya Tuhan, kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hari ini Tuhan aku berdoa, Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang patah hati, yang mengalami kesedihan, kekecewaan, bahkan mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, hibur anak-anak-Mu ini, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengampuni orang-orang yang mengecewakan, yang sudah melukai, yang sudah merugikan kami Tuhan. Beri kami hati untuk bisa mengasihi mereka, memberkati mereka semuanya. Tuhan, anak-anak-Mu sedang menghadapi krisis dalam hidupnya. Baik keuangan, dalam keluarga, dalam ya Tuhan kesehatan, apapun itu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri memberikan kekuatan, memberikan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya mujizat itu terjadi. Tuhan berikan hikmat ya Tuhan. Untuk keputusan apa yang harus kami ambil. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, semua pemerintahan kami ya Tuhan. Dari pusat sampai daerah, kami berdoa Tuhan turunkan berkat-Mu. Turunkan berkat-Mu, hikmat-Mu. Beri kesehatan, kekuatan. Biarlah ya Tuhan roda pemerintahan berjalan dengan lancar. Biarlah bangsa kami ini aman, tenang, tentram ya Tuhan, stabil. Berkati TNI dan Polri ya Tuhan, intelijen ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua keputusan, semua kebijaksanaan semata-mata ya Tuhan berasal dari Tuhan. Berkat-Mu turun untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah ya Tuhan Indonesia mengalami revival yang besar. Semua rumah-rumah Tuhan ada doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Biarlah bangsa ini akan memiliki pengetahuan yang benar akan Allahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa untuk gerejamu ya Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kesehatan, kekuatan. Hikmat-Mu ya Tuhan. Urapan yang khusus. Sehingga mereka bisa melayani ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan lihat menara doa ini. Aku rindu ya Tuhan melihat banyak orang makin mengenal Tuhan. Makin banyak orang makin mengasihi Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus ada doa pujian penyembahan di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, ubah hidup kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Buka suaranya saudaraku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, haleluya. Yesus Tuhan Gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil nama Yesus, 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 dengar doaku. janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan Kau bukakan hati kami, pikiran kami. Berikanlah kami roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Tuhan. Pengharapan yang Kau sediakan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan tentang doa, masih tentang doa. Judul khotbahnya adalah doa yang membalikan keadaan. Doa yang membalikan keadaan. Saya percaya bahwa doa inilah ya kan, ketika saudara saya berdoa, kita sedang menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia ini saudaraku. Waktu kita berdoa, ya saudaraku Yesus, saya percaya sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 14, saudaraku, kita akan baca sama-sama. Sini dasar pembahasan daripada firman Tuhan hari ini. Kita akan baca 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Sepanjang doa kita menurut kehendak Tuhan, maka di sini dikatakan bahwa Dia pasti akan mengabulkan doa kita. Pertanyaannya adalah doa yang bagaimana? Ya kan? Yang menurut kehendak Allah. Doa yang seperti apa? Yang bisa membalikan keadaan. Saya sudah jelaskan kemarin. Saudara, kalau kita berdoa ya sesuai dengan teladan kehidupan doa Tuhan Yesus, saya yakin itulah doa ya kan yang membalikan keadaan. Katakan amin saudara. Kemarin kita belajar saudara, ya kan ada 3 hal.
Ya kan, doa yang model apa? Ya kan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Pertama, ya kan, yaitu bahwa sebelum Yesus mengambil keputusan yang penting, yaitu memilih murid-murid yang disebut rasul, Alkitab katakan Yesus berdoa di tempat yang sunyi. Dan lalu dia memilih. Saudaraku, keputusannya itu tepat. Ya saudaraku, nah sebelum kita mengambil keputusan yang penting, Tuhan mau saudara dan saya berdoa terlebih dahulu. Katakan amin saudara. Saudara berdoa secara pribadi, saudara bisa berdoa bersama dengan orang saudara-saudara seiman atau pemimpin saudara, supaya saudara dapatkan yang tuntunan Tuhan yang jelas sebelum mengambil keputusan penting. Yang kedua, saudara, doa yang sesuai dengan kehendak Allah, kemarin kita bahas adalah apa saudara? Doa di mana saudara kita berdoa, ya kan, setelah kita mengalami yang namanya apa? Sukses, kemenangan, dan menerima daripada mujizat atau berkat dari Tuhan. Kenapa harus berdoa? Supaya saudaraku, fokus kita ya kan tetap tertuju kepada Tuhan. Tidak dialihkan kepada berkat itu, tetapi fokus kita kepada pemberi berkat. Katakan amin saudara. Yang ketiga adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah doa kapan? Yaitu pada saat saudara mengalami kehilangan, kesedihan. Saudaraku, ya dampaknya bisa jadi pahit saudaraku. Dan kita sudah belajar bahwa yang bisa menyembuhkan daripada setiap luka ini adalah Tuhan sendiri. Nah hari ini saudaraku Kristus, saya akan tambahkan dua hal. Saudaraku, ini doa yang bisa membalikan keadaan. Pertama adalah kita harus berdoa saat kita menghadapi krisis. Pada waktu kita sedang mau menyelesaikan daripada krisis dalam kehidupan kita. Ya, kita akan baca sama-sama ayatnya. Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Ya, kita lihat teladan semuanya tentang Yesus saudara. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan apa? Kekuatan kepadanya. Kita tahu bahwa ayat ini bicara tentang Yesus sedang menghadapi satu krisis. Saudaraku, yaitu apa? Dia akan mengalami yang namanya penderitaan, sengsara, bahkan mati di atas kayu salib saudaraku. Nah pada saat itu saudara, apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus berdoa. Nah doanya adalah doa, ya kan? Memang doa yang benar, doa yang penuh kuasa, doa yang bisa membalikan keadaan adalah doa yang sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Makanya Yesus berdoa, saudaraku, ya Bapa, jikalau engkau mau, kalau memang ini kehendakmu, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudaraku, saya percaya doa yang sesuai dengan kehendak Allah, di mana doa-doa kita adalah doa-doa yang kita tahu, saudaraku. Ya kan, doa yang sesuai dengan kehendak Allah, pasti doa itu, saudaraku, punya dampak yang besar bukan cuma untuk hidup kita, tetapi untuk hidup banyak orang. Alkitab katakan ketika Yesus berdoa, saudaraku, ya kan, menghadapi krisis dalam hidupnya, apa yang terjadi saudara? Tuhan jawab. Bapak jawab saudaraku. Di dalam ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi Yesus berdoa saat dia menghadapi dan menyelesaikan krisis terbesar dalam hidupnya. Jadi selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di bumi saudaraku, Yesus sudah membangun yang namanya kehidupan doa yang rutin dan teratur. Yesus memiliki satu hubungan, keintiman dengan Bapa saudaraku. Dan hal ini kita bisa lihat, ya kan, ketika Yesus berdoa, saudara, di depan kubur Lazarus, di mana Lazarus sudah mati 4 hari, sudah membusuk saudaraku. Nah doa Yesus menunjukkan bahwa Yesus memiliki keintiman hubungan dengan Bapa.
Yesus memiliki kehidupan doa yang luar biasa, saudaraku. Nah, di sini seperti ditulis oleh Rasul Yohanes, saudaraku. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Katakan amin, saudaraku. Nah, apa yang didoa oleh Yesus pada waktu dia ada di depan kubur Lazarus? Yesus berkata begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena engkau mengucap syukur karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, telah mendengarkan aku. Nah, sekarang dia bilang, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Telah mendengarkan doaku. Aku mengucap syukur engkau telah mendengarkan doaku. Saudara, kenapa pentingnya saudaraku ketika kita menghadapi saudara situasi yang sulit, yang nampaknya tidak mungkin, perlu kita belajar dari doa Yesus. Dan juga perkataan daripada Daud, saudaraku, ketika dia berbicara kepada Saul waktu menghadapi Goliat. Penting saudara bersyukur untuk apa yang telah dilakukan Allah di masa lalu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Karena untuk apa? Untuk naikkan yang iman. Saudara, ya. Aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang. Tuhan akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Yang ngerti katakan saudaraku. Di sini Yesus, ini sama nadanya saudaraku. Ya kan? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Waktu Daud menghadapi Goliat, supaya Israel tahu, supaya dunia tahu, Israel punya Allah yang dahsyat. Katakan amin, saudara. Jadi apapun yang saudara dan saya kita lakukan, dengar baik saudaraku, dalam doa-doa kita, dalam apapun, dalam praktek hidup sehari-hari, saudara, kita belajar selalu bersyukur dengan mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu. Yang kedua, percaya Dia akan lakukan sekali lagi buat kita. Yang percaya. Yang ketiga adalah semua yang kita minta, yang kita kerjakan semata-mata untuk kemuliaan Dia. Katakan amin, saudara. Ini doa yang bisa membalikan keadaan. Dan terbukti saudaraku, setelah Yesus berdoa demikian, saudaraku, maka apa yang berkata? Allah memberikan kuasa kebangkitan. Yesus berkata, Lazarus keluar. Langsung ada kuasa kebangkitan bekerja. Ibu bapak saudara Kristus, saya rindu sekarang dalam doa-doa saudara yang menghadapi situasi yang sulit, yang tidak mungkin, ketimbang marah, sungut-sungut, kecewa, negatif. Kenapa saudara nggak berdoa seperti Yesus berdoa? Lakukan doa itu. Apakah saudara sudah berdoa? Apakah saudara sudah mendoakan masalah saudara? Apakah saudara sudah berkata-kata kepada Tuhan? Saudara katakan pada Tuhan, ini masalah ini. Saudara, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku dulu, brother. Dan aku percaya engkau selalu mendengarkan aku. Dan aku berdoa dan minta supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin, saudara. Seringkali kita juga berdoa bukan cuman Tuhan cukupilah kebutuhan hidupku. Jangan cuman itu kita doa. Tuhan cukupi kebutuhan aku. Dan juga Tuhan beri aku lebih. Supaya aku bisa mencukupi kebutuhan orang lain. Jangan cuman doa sekedar Tuhan sembuhkan aku. Yes, itu perlu. Tapi kenapa saudara gak doa lebih lagi sesuai kehendak Allah? Tuhan sembuhkan aku. Dan berikan saya aku Tuhan untuk bisa melayani orang-orang yang sedang sakit. Tuhan cukupi kebutuhanku untuk bisa membiayai studi anak-anakku sampai kuliah, sampai universitas. Ya kita bisa doa seperti itu. Tapi bukan cuma itu Tuhan. Beri saya jadi saluran berkat untuk bisa menjadi membiayai orang-orang yang mempunyai kebutuhan untuk kuliah, untuk pendidikan mereka.
Saudara sangkar di sini katakan amin. Waktu kita mengalami krisis seperti ini saudaraku. Saudara, Tuhan senang meminta sesuatu yang besar. Yang mungkin saudara tidak pahami. Tuhan bilang berseru kepadaku. Itu yang pertama. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Makanya doa Bapa kami itu mengajar kita untuk bergantung setiap hari. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tapi doa Yabes, berkati aku berlimpah-limpah. Supaya kita bisa jadi apa? Saluran berkat. Yang mengerti katakan saudara. Ini dua doa yang bukan berbeda, bertentangan. Enggak. Sisinya apa? Saudara Kristus. Ya kan? Kenapa saya mau? Kita mau berdoa, mau Tuhan berikan saya sehat dan panjang umur. Supaya aku bisa melayani Tuhan. Supaya saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin saudaraku. Itu prinsipnya saudara. Kan saudaraku yang kasih berdoa. Yang kedua adalah apa? Kita berdoa, ya kan? Kita berdoa saat kita prihatin. Ada empati kepada orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku, kita harus punya keprihatinan. Saudaraku, keprihatinan itu bukan cuma sekedar yang kelihatan ya. Ada sesuatu yang mungkin tidak dilihat, tidak diketahui, tidak disadari oleh orang yang kita kasihi. Contohnya, Yesus. Saudara, Yesus dia berkata kepada Simon di dalam Lukas pasal 22. Ayat 31 sampai 32. Coba kita lihat sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita baca. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti apa? Gandum. Tetapi aku telah berdoa. Yesus sudah tahu bahwa iblis, saudara Kristus ya kan, sedang menuntut diberikan yang namanya hak yang sah, menjatuhkan daripada Simon Petrus. Dia tunggu waktunya kapan? Saudara Kristus. Ya tunggu dia lemahnya kan sombong. Pada saat kita mulai sombong, pada waktu kita tidak lagi rendah hati, berdoa, minta kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan. Saat kita udah berhenti doa dengan segenap hati kita, di situ iblis punya hak untuk jatuhkan. Nah, Yesus berkata, Yesus berdoa saudaraku, aku telah berdoa untuk engkau Simon, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ibu bapak, jadi Tuhan Yesus itu mengingatkan Simon Petrus bahwa iblis telah menuntut dia untuk mencobai dia. Tetapi Tuhan Yesus berdoa untuk Simon supaya imannya tidak gugur. Kalau Simon sudah insaf, Simon harus menguatkan saudara-saudaranya. Dan benar saudaraku. Jadi Yesus bersyafaat terus. Kadang-kadang gini ya saudara ya. Ini yang saya pelajari. Seringkali kita sebagai pemimpin. Saudara sebagai pemimpin pasti. Ya, sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala keluarga kah? Ibu, itu juga pemimpin tuh anaknya. Pokoknya kita ada orang di bawah-bawah kita. Saudaraku, coba kenapa gak seperti Yesus kita belajar dari ini. Coba tenangkan diri. Arahkan hati ke Tuhan, Roh Kudus beritahu aku. Kira-kira doa apa yang harus aku doakan untuk orang-orang ini. Jadi kita seperti kayak mendeteksi secara rohani. Lalu tiba-tiba kadang-kadang tuh Tuhan Roh Kudus akan beritahu, kamu doa untuk si A ini. Kayak Yesus doa untuk Simon ini. Karena iblis sedang menampi dia dan dia akan jatuh. Kamu doa. Kalau kita sudah bisa bersyafaat untuk orang ini, saya percaya Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan memelihara dia. Katakan saudara, kalau dia jatuh, ada tangan Tuhan yang mengangkat dia. Ya kan? Kalau dia jatuh, dia akan bertobat untuk bangkit kembali. Katakan saudara, kalau misalnya nggak ada tangan yang mengangkat, dia jatuh dan nggak pernah bertobat. Dia jatuh dan nggak pernah sadar. Itu tandanya Tuhan tidak pernah angkat tangan dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudaraku. Jadi kita harus belajar apa? Bersyafaat. Tapi saudara kita perlu pendoa syafaat lengkapi diri dengan apa? Karunia-karunia Roh Kudus. Karunia apa saudara? Salah satunya adalah karunia membedakan roh. Karunia untuk bisa tahu apa yang sedang, apa pokok doa yang sedang.
Lalu kita bilang, karunia hikmatnya apa? Kata-katanya apa yang harus kita doakan? Ya saudara, kan ada pengetahuan. Kita jadi dikasih tahu, ini loh keadaannya gini. Nah, hikmatnya gimana jalan keluarnya? Lalu kita bisa bernubuat. Saudara, berkata kepada gunung ini, pergi. Itu karena karunia nubuat, saudaraku. Ya kan? Lalu lanjut dengan karunia apa? Mukjizat. Berkata-kata. Ini perlu saudara sebagai pendoa. Sebagai orang Kristen yang suka berdoa. Saudara harus minta kepada Roh Kudus karunia. Katakan amin saudara. Karunia. Saudara, karunia ini. Dan kalau bisa ke karunia nasihat Tuhan. Berikan nasihat, nasihati aku. Apa yang harus aku doakan. Karena kalau kita bisa berbicara, berdoa dengan kata-kata yang tepat di hadapan Bapa, itu nyentuh di hati. Kuasa Allah akan bekerja, mukjizat akan terjadi. Yesus tidak hanya mengajar para murid-murid, saudaraku. Yesus bukan cuma menguatkan para murid-murid, tetapi Dia juga memperingatkan mereka tentang adanya bahaya. Tapi pada akhirnya Tuhan menyadari, Yesus menyadari bahwa hal yang terbesar yang Yesus dapat lakukan adalah apa? Berdoa untuk mereka. Ketika Yesus berdoa untuk Simon Petrus, saudara, Simon memang gagal. Simon jatuh dalam pencobaan 3 kali menyangkal Yesus. Tapi Alkitab katakan saudaraku, Simon insaf. Setelah Simon insaf, saudaraku, Simon pada hari Pentakosta dia bangkit. Saudara, dia berdiri berbicara di hadapan ribuan orang. Dan 3.000 orang bertobat. Saudara, diselamatkan. Percaya Yesus saudaraku. Dan menjadi satu gereja yang mula-mula. Kata namanya saudara, sejak saat itulah saudara, namanya berita Injil. Berita kebangkitan Yesus mulai disebarkan. Banyak orang bisa khotbah cerita tentang doa, tapi dia sendiri tidak berdoa. Penting doa saudaraku. Banyak kita menyangkal kekuatan dan kuasa doa. Ya kan? Karena kita kurang berdoa. Kalau kita berdoa, kita nggak sungguh-sungguh dengan doa ini. Apakah doa ini bisa jadi jawaban? Apakah doa ini benar-benar ada manfaatnya? Saudaraku, banyak orang Kristen melihat bahwa doa bukan prioritas lagi buat hidup mereka. Saya ingin ingatkan saudara, jadikanlah doa itu pilihan pertama. Bukan pilihan yang terakhir. Berdoa untuk segala keadaan. Doakan orang-orang yang saudara kasihi. Mulai belajar untuk bersyafaat. Saya rindu kita semua punya hati mau jadi seorang pendoa syafaat. Katakan amin saudara. Yuk kita akan tutup dengan ayat ini saudaraku. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan. Baca keras. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk siapa? Semua orang. Saudaraku, permohonan, naikkan permohonan. Kita minta sama Tuhan. Supaya orang ini apa? Diberkati, sehat, lancar semuanya. Kita naikkan permohonan. Doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk pemerintah ya. Untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau ada banyak anak-anak Tuhan suka bersyafaat. Untuk presidennya, untuk pemerintahnya, untuk semua orang. Saya yakin, saudaraku, orang Kristen akan hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Kita jangan merasa diri bahwa sindrom minoritas gitu loh saudara. Ketika saudara punya kehidupan doa syafaat yang suka berdoa untuk orang-orang sekeliling saudara, saya percaya sekalipun saudara sendirian anak Tuhan, sendirian jadi anak terang, saudara bisa jadi terang untuk semuanya. Katakan amin, bisa menggarami semuanya. Saudara bisa hidup tenang dan tentram. Katakan amin saudara. Dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh
pengetahuan akan kebenaran. Nah, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara yang sudah mendengarkan hal ini, kita bersyafaat. Supaya apa? Setiap orang memiliki pengetahuan akan kebenaran. Mari kita ikutin teladan kehidupan Yesus. Kalau kita ingin mengikuti teladan kehidupan Yesus, saya yakin kita akan menikmati segala berkat terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi sekarang sikapnya ini bukan harus berdoa, tapi aku rindu Tuhan, aku ingin berdoa. Katakan amin saudaraku. Katakan, semakin sedikit berdoa, ya kan? Semakin dikit rasanya ingin berdoa. Apa artinya saudara? Semakin dikit saudara berdoa, sebentar doanya, makin dikit rasanya ingin berdoa. Tapi semakin banyak saudara berdoa, semakin banyak rasanya ingin berdoa. Ini bedanya saudaraku yang Yesus, ya kan? Kalau kita makan secara jasmani, saudara, kalau udah kenyang kita berhenti. Tapi kalau rohani, makanan rohani, makin banyak kita makan makanan rohani, makin banyak kita berdoa, makin lapar kita. Saudara bisa ngerti sini, katakan, makin banyak saudara baca firman, saudaraku, makin lapar saudara akan kebenaran firman Tuhan. Makin saudara nggak baca firman, makin saudara nggak akan mau buka firman, saudara. Ini yang membedakannya, saudara. Hari ini saya ingin saudaraku, ada doa yang bisa balikan keadaan. Ada doa, itulah doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan doa, tutup mata, kita akan doa, saudaraku. Bapakku, doa dalam nama Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami sebagai saluran berkat-Mu. Pakai kami sebagai, ya Tuhan, menjadi rumah doa. Kami bisa menjadi seorang pendoa yang bisa berdoa untuk keluarga kami, buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, orang yang kami kasih. Kami bisa berdoa untuk gereja kami Tuhan, berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami, buat bangsa-bangsa. Tuhan, biarlah roh doa Tuhan curahkan, ya Tuhan. Curahkan roh doa buat setiap kami. Biarlah ya Bapak, aku berdoa, berikan rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, kami bisa punya pengetahuan akan kebenaran. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus, saudara. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Kita makan perjamuan kudus, Ibu Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan yang perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri
beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.